Aku Chengxi. Aku Xiao Yuanyi. Aku Cheng Xiaoxiang. Aku memberi hormat kepada Yang Mulia. Aku mendoakan umur panjang Yang Mulia. Aku mendoakan kesehatan Yang Mulia. Silakan berdiri. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Apa? Silakan lihat. Apakah itu terjadi? Tidakkah kamu menyukainya? Silakan duduk. Aku dan keluargaku dipanggil menghadap Yang Mulia. Aku merasa terhormat. Pejabat Cheng, silakan letakkan barang-barangmu. Sebelumnya, secara resmi, dengan keluarga Lowe, aku harus berkompromi dan memutuskan pertunanganku. Aku kamu. Dan aku tidak pernah memuji seluruh keluargamu untuk berlaku seperti itu. Jenderal He dan keluarganya gugur dalam perjuangan untuk negara. Seluruh keluargaku bersyukur atas kebajikannya. Aku sangat menghormati. Pejabat Cheng, kamu terlalu rendah hati. Tapi tetap saja, aku harus memberimu hadiah. Itu adalah, apakah itu putrimu? Ya, benar. Silakan mendekat. Biarkan permaisuri dan aku melihatmu lebih dekat. Aku menyuruhnya untuk duduk lebih dekat. Jika kamu duduk terlalu jauh, bagaimana aku bisa berbicara dengan nyaman? Sudah cukup baik seperti ini. Silakan letakkan. Silakan letakkan. Tuan Chen. Siapa namamu? Aku. Proses Xiaoxiang. Disebut Xiaoxiang. Itu nama yang sangat bagus. Berapa umurmu tahun ini? Aku sudah 15 tahun beberapa bulan ini. Tolong beritahu aku. Dengan putra keluarga Lou, Akiri Pertenangan. Apakah kamu sedih? Yang Mulia, tentu saja aku sedih. Namun, keluargaku tidak bermaksud mengakhiri pertunangan. Aku tahu aku tidak punya pilihan selain mengakhirinya. Kenapa? Ya, dia bilang. Nyamuk. Beberapa bulan yang lalu, di kampung kedua, besar, aku menyaksikan penderitaan rakyat setelah kekacauan. Jadi, alam semesta kejam. Bahwa itu disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap dunia. Aku pikir. Jadi ketika kita terlahir sebagai manusia, kita harus lebih filantropis. Kita harus saling membantu. Hidup hanya untuk kenyamanan sendiri. Mengabaikan tangisan orang lain. Lalu, itulah yang dilakukan hewan. Mencius berbicara tentang mati demi suatu tujuan. Sun Zi mengatakan bahwa manusia terlahir jahat. Jadi, alam semesta tak berperasaan. Aku bilang bukan mereka. Pengacara. Perhitungan untung rugi. Narasi. Para mohis. Cinta universal. Dia berbicara tentang salah satunya akan menjadi pendeta Tao. Ini dikatakan oleh pasti Lao Zi. Kenapa bukan Zhuangzi?
Aku dapat dari ibuku. Aku belum pernah membaca gulungan Zhuangzi. Jadi aku tidak tahu isinya. Tebakanmu benar. Tapi, interpretasimu salah. Alam semesta tak berperasaan. Menganggap semua orang tidak penting. Adalah tidak peduli pada segalanya. Untuk menangani. Itu Bisa. tidak. Putrimu, kamu benar-benar mengajar dengan baik. Yang mulia, aku tidak bisa menerima pujian seperti ini. Putri, istriku yang sering mengajari Tuan. Yang mulia, kami berada jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun dalam perjalanan perang. Karena itu, suamiku, aku tidak bisa mengajari putrimu dengan baik. Jika kamu berusaha, pasti akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Yang Mulia. Yang Mulia sangat cantik. Tori, jangan bicara sembarangan. Sekarang giliranku untuk bertanya. Nah, ibumu lebih cantik. Atau Permaisuri lebih cantik. Benarkah? Yang mulia? Yang mulia? Tidak apa-apa. Aku pikir orang ini jujur dan tulus. dia anak yang sangat lucu. Ngomong-ngomong, dia pasti harus menerima dekret pagi-pagi sekali. Sarapan. Kamu mungkin tidak akan memakannya. Mereka juga. Sarapan dari Makan perut tidak. Bagaimana menurutmu? Aku pikir tidak apa-apa. Kamu pikir tidak apa-apa? Bagus. Yang mulia, Jenderal 10.000 telah memasuki istana. Aku akan menunggumu di Sutokuden. Ini Paman Wan. Mencerti. Aku akan ke sana. Cheng Wan, Cheng Foren. Mari kita bicarakan, Mankan dan aku. Burung pecuk. Ya, Yang mulia. Kita akan mengadakan pesta nanti. Aku harus membantu Yang mulia berpakaian. Tuan Nari, silakan duduk. Aku tidak percaya ini terbuat dari kayu elm. Itu sangat sederhana. Aula ini tingginya lebih dari 32 kaki. Tapi 2 orang bisa menopang pilar ini. Aula ini jelas tidak hanya ditopang oleh pilar dan balok. Struktur arsitekturnya berbeda dari rumah biasa. Untuk membangun aula ini, aku penasaran teknologi apa yang kau gunakan. Ibu, 5 putri, Yang mulia sedang berganti pakaian. Yang mulia, Ibu. Aku sedang berdiskusi penting dengan ayah. Aku tidak diizinkan masuk.
Ayah, ada hal penting untuk dibahas. Apakah perlu berbohong? Dia adalah putri kerajaan. Aku sudah tahu aturan istana sejak kecil. Kenapa kau masuk dan membuat keributan? Jika ayah bertanya, akan ada hukuman lagi. Ayah berprasangka. Bisa dilihat dengan mata. Ayahmu tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bahkan jika kau lahir di keluarga kaya, kau masih bisa disiksa. Kau juga tidak kekurangan apapun. Tapi kenapa selalu terlihat muram? Ayahku, Yu Heng dan anak-anaknya. Karena itu saja yang mereka pikirkan. Semua orang di dalam dan luar istana tahu bahwa Yu Heng adalah permaisuri sejati. Sombong. Siapa yang berani mengatakan kata-kata provokatif seperti itu padamu? Apakah kau sedang mandi? Ini adalah ajudan dari istanaku. Mereka tidak pernah mencoba menghasutku kecuali untuk merencanakan masa depanku. Tidak. Kau. Dia adalah wanita yang tidak perlu memegang kendali politik nasional. Kenapa kau butuh pengiring? Kau akan menikah ke keluarga Yu. Tapi kau tetap menjaga hubungan dekat dengan pria-pria ini. Apa yang akan dipikirkan Paman Yu Hoemyu tentang ini? Itu sebabnya aku meminta bantuanmu. Aku menolak pertunangan ini. Yu Ho. Aku tidak ingin menikahi putranya. Keponakan Yu Heng. Untuk dalam segala hal. Itu hilang. Dime menggenemu. Itu konyol. Dulu, 3 putri menyukai Zisheng. Tapi setelah ayahmu mengizinkannya menikah, dia ingin menikah dengan keluarga Xuan. Kenapa? Kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu Reiko Katsu. Jia. Karena aku tidak tertarik pada. Hanya kamu. Kamu melihat putri kelima masuk ke istana Changqiu dengan panik dan menangis. Lucu sekali. Ayahku, mari menikahkannya dengan keluarga pamanku. Aku sudah memutuskan bahwa. Sepertinya. Aku tidak bisa mempercayainya. Mengapa dia mengeluh? Untuk pamanku, ini. Istri yang kurang ajar. Merugikan untuk memilikinya. Sepupumu hidup sangat tidak bermoral. Aku tidak heran putri kelima menolak menikah dengannya. Kenapa? Haruskah aku menolak? Menanges? Kita berdua adalah putri. Jadi kamu harus melalui kesulitan pernikahan yang sama. Apa haknya untuk tidak menikah? Berhenti Berkhale. Jika Zisheng menyukai orang bodoh sepertimu, apakah ayahmu harus khawatir tentangnya selama ini? Bahkan jika itu terjadi, wanita yang bisa menikah dengannya pasti sudah mengelilingi ibu kota sekarang. Ibu. Mengapa kamu tidak peduli dengan anakmu sendiri? Apakah kamu menyangkal apa yang kukatakan? Suamimu, Nyonya Xuan, telah membuat prestasi besar. Tidak hanya berasal dari keluarga baik. Dia juga adalah saudara iparku. Kamu harus memikirkan sepupumu. Dia membuang waktunya di distrik lampu merah sepanjang hari. Wanita seperti apa yang mau menikah dengannya? Jika aku memintamu menukar suamimu dengan calon suami Takeshi, apakah kamu setuju? Tapi bagaimana dengan Takeru yang memiliki banyak pembantu di rumahnya? Mereka menghabiskan waktu bersama setiap hari. Berpura-pura membahas urusan negara. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di balik pintu tertutup? Wu marry can clan you. Aku menolak untuk menikah. Tolong berhenti membuat keributan di sini. Kamu besar di rumah pamanku sejak kecil. Dia pasti menghasutmu dengan membicarakan dendam antara istana Changqiu dan keluarga Yu. Aku akan jujur. Diam-diam seumur hidup. Aku hanya ingin hidup. Semuanya, berhenti berpikir. Tolong jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku untuk kalian semua. Tidak ada campur tangan. Sebagian besar pesta berbeda jenis. Pertama-tama, aku tidak dekat dengan semua orang. Mengapa kita harus berpura-pura bahagia di depan satu sama lain? Apakah kamu berencana membiarkan istana Changqiu mencuri perhatianmu? Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Kamu tidak suka? Aku tidak suka itu. Laki-laki dan perempuan harus menikah saat mencapai usia yang tepat. Lin Zishen belum menikah. Mengapa ayahnya membiarkannya bebas? Ayahnya memegangnya lebih dari anak-anaknya sendiri. Mungkin ibu adalah anak ayahnya dan ditinggalkan di sana. Aku penasaran. Mengapa kamu?
Bagaimana bisa kamu menghina ayahku seperti itu? Zisheng adalah Jenderal Huo. Dia adalah keponakan Jun dan satu-satunya keturunan keluarga Huo. Pada saat itu, keluarga Huo semuanya mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan negara. Itulah mengapa. Kamu. Ayahku masih merasa bersalah hingga hari ini. Mengapa? Kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Mungkin saja. Naemak? Namun dia tinggal di sana para malam dan merampas kasih sayang orang tuaku. Mengapa ini masuk akal? Diam. Jika kamu terus mengatakan omong kosong ini, aku benar-benar akan menghukummu. Kalau begitu hukum aku. Aku tahu kamu marah. Tapi aku akan bertindak seperti pria dan pergi ke pengadilan untuk berkontribusi pada negaraku. Menjadi wanita yang baik. Aku hanya ingin. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah menikah ke keluarga Yu. Jika kamu tidak bisa memutuskan untuk menikah, aku tidak keberatan mati. Mengapa kamu? Ibu, mau kemana? Ceritanya belum selesai, Ibu. Ibu! Beraninya pelayan rendahan ini ikut campur. Aku tidak mengintip. Suaranya terlalu keras. Aku mencoba menghindar tapi tidak bisa. Sombong sekali. Beraninya kau bersikap sombong di istana Changkyu. Pelayan kasar ini, seret dan cambuk. Ini pertama kalinya aku di sini. Itulah sebabnya dia tidak tahu aturan istana. Jenderal Cheng meraih kesuksesan besar di kota kuno. Dia adalah jenderal baru. Dia dianugerahi gelar Marquis of Yingluo oleh Yang Mulia. Yang Mulia selalu mengatakan bahwa kita harus bersikap baik kepada pahlawan yang telah meraih prestasi besar. Luo Jitong, kepada Nona Cheng. Kuharap kau tidak marah. Keluarga militer seperti kalian. Naemak. Istana Changzhou. Aku akan melaporkan kepada ayahku besok. Aku mohon hukum aku, pelayan rendahan ini. Bukan hanya itu, aku akan menghukum orang tuamu juga. Cabut semua jasa militermu. Aku akan mengusir seluruh keluargamu dari kota. Yang Mulia, tenanglah. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Yang Mulia memberitahuku. Dia memerintahkan agar Nona Cheng dibawa ke pesta keluarga. Jika kamu masih marah, sedikit lagi. Sip Satang Ba. Bagus. Itu keberuntungan. Jika bukan pesta, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebaiknya kau berhati-hati di pesta. Jangan sampai aku melihatmu melakukan kesalahan. Kalau tidak, kepada keluarga Cheng, kamu akan membayar harganya. Terima kasih telah membantuku tadi. Para wanita, dia benar-benar menakutkan saat marah. Aku Luo Jitong. Panggil aku Jitong. Bagus, Kidong. Baik Yang Mulia maupun Permaisuri adalah orang yang baik. Mengapa Putri Lima begitu buruk modnya? Dia adalah putri bungsu yang mulia. Awal dari dunia yang damai. Aku lahir. Saat aku masih kecil, saudara-saudaraku. Aku tidak akan perlu melalui semua kesulitan itu. Untuk keluargamu. Terima kasih telah melakukan itu. Tapi untungnya, aku rasa aku tidak akan sering berada di istana setelah ini. Tuan Cheng, silakan bergabung dengan kami. Tuan Cheng, silakan duduk di sini. Terima kasih. Sekarang, bahkan orang yang statusnya rendah bisa menghadiri pesta di istana. Di istana ini, tempat duduk ditentukan oleh pangkat. Karena kamu yang paling rendah, kamu harus duduk di paling belakang.
Jika aku tidak berada di pesta itu, kamu akan duduk di sini. Kamu tidak berhak membicarakan aku seperti itu. Berani-beraninya kamu menertawakanku? Apa yang terjadi? Kurang ajar. Sebagai keponakan yang mulia, apakah kamu tidak takut mempermalukan bibimu? Permaisuri telah mengajarkan etiket kepada orang-orang di Istana Yongle. Mengapa Pangeran Xuan tidak menghadiri pesta keluarga ini? Apakah mereka bertengkar lagi? Atau karena Zisheng ada di sini hari ini dan tidak mengundangnya? Kakak Kelma, daripada mengkhawatirkan keluarga orang lain, bagaimana cara menghilangkan kalian di sana? Kamu seharusnya memikirkannya. Jika kita tidak segera mengusir mereka, beberapa hari lagi, aku khawatir semua orang di istana akan mengetahuinya. Kamu, ada pesta keluarga hari ini, untuk berhenti saling menertawakan. Apakah akan cukup sulit untuk membunuhmu? Jika kamu tidak berhenti, nanti, ketika ayah dan ibu kita datang ke sini, tolong ulangi apa yang kamu katakan. Kita lihat apakah kamu merasa malu. Aku sedang berbicara denganmu. Kamu yang berdebat denganku di istana Changqiu. Burung kormoran? Pestanya belum dimulai. Ayah dan ibu kita belum datang. Tapi kamu sudah menyelundupkan makanan ke mulut? Kenapa jadi begitu barbar dan tidak berpendidikan? Putri kelima tidak tahu itu? Ayahnya sebelumnya berperang. Jadi dia ditinggal sendirian di rumah tanpa ada yang memberitahu. Orang kampung dari pinggiran kota. Jia. Ini pertama kalinya aku masuk istana. Kurasa dia tidak tahu aturan istana kita. Masuk? Orang tuanya perlu mengajarinya. Berani-beraninya sembunyi makan biskuit? Ini bukan biskuit. Jangan bohong, aku tahu bentuk biskuit. Ini benar-benar bukan biskuit. Ini namanya roti pipi jagung. Desa. Orang-orang semua. Aku makan ini saat makan. Roti pipih. Jadi selama 6 jam perutku akan kenyang. Kamu adalah putri bangsawan. Dia tak pernah keluar istana. Tentu saja banyak yang tidak kamu tahu. Kamu, Aku merasa tidak enak badan. Aku harus ke toilet. Tuan Nona Chen. Dia cukup tajam mulutnya. Kakemu. Betapa baiknya bekerja. Apa yang ingin kamu lakukan?
Yang Mulia memberitahuku bahwa kamu sudah menemukan suami, Ratu Yu. Itu Casanova. Tak tertandingi di dunia ini. Sangat cocok untukmu. Di mana perayaan? Aku ingin mengatakan, Kamu menjejakku. Permaisuri Xuan. Saat aku menikahinya, kita sedang perang. Tuan Luo Chengsan. Sepertinya kamu sangat dekat dengan Jenderal Ling. Kita harus fokus pada pekerjaan kita. Jangan pedulikan orang lain. Minumannya sudah siap, jadi silakan disajikan. Tapi, yang mulia adalah... Anda berencana menikahkannya dengan Jenderal Lo, kan? Hal konyol. Tolong hentikan. Yang mulia, saya tidak berpikir Anda benar-benar percaya itu. Jika saya mengatakan sesuatu yang bodoh, Tidak pantas bagi saya untuk duduk di sini. Tidak apa-apa. Silakan duduk di sini. Orang-orang di istana sangat kasar sekarang. Wanita juga. Anda bisa duduk di sebelah pangeran. Kakak. Kamu benar-benar baik. Ini masalah kepribadian. Jangan mengejutkannya. 3. Kakak laki-laki. Pangeran kelima wanita cantik dengan para pria terhormat. Saat saya duduk di sini, Anda perlu menyebutkan nama Anda. Nama saya Chen Xiaoshan. Camel. Dia baru-baru ini memutuskan pertunangannya dengan keluarga Lowe. Ini adalah Nyonya Chen Si. Anda cantik. Jika saya menikahi Anda, kita menjadi keluarga. Jika Anda melakukan itu, keluarga saya duduk di sini. Masalah akan hilang. Kakak, ja. Benarkah? Kakak Kalama. Di atasnya ada 5 pangeran. Lamaran sudah diajukan ke Xiaoxiang. Yang Gang bohong padaku, Zishen. Semua orang di istana. Dia tahu bahwa keluarga Cheng memutuskan pertunangan. Benar. Itu sebabnya. Anda bisa menikah sekarang. Jenderal Ling, tolong tenang. Untuk membantu saya, Anda tidak perlu merusak hidup Anda. Gigi Zishen. Kakak laki-laki. Sepertinya saya terlalu banyak menghabiskan waktu terlihat terlalu bahagia. Ini adalah
Ini hanya pesta keluarga. Tidak perlu terlalu sopan. Burung-burung, kenapa kamu duduk di sini? Yang mulia, Zisheng, apa yang kamu lakukan? untuk Nyonya Chengxi atas nama saudaraku. Tolong lamar aku. Oh, bagus. Tentu saja. Kupikir akan butuh waktu sebelum kamu bertunangan. Kalau begitu, mari kita putuskan hari ini. Cheng Guanlei. Datang. Hari ini, atas nama ayahnya, aku akan melamarmu. Bagaimana pendapatmu, pejabat Cheng? Kakak ini hebat. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Katakan saja iya. Tentu saja. Ini hal yang baik. Ya, tentu saja. Kamu tidak bisa menikah. Tolong ambil. Naonya Cheng. Purple Wen. Keskiviko. Apakah kamu tidak puas? Tentu saja istriku. Xiao Shang, Putri Jenderal. Aku tidak punya dendam terhadap. Tidak ada. Putriku. Dia tidak pernah disiplin sejak kecil dan tidak bisa dikendalikan. Sejak aku membawanya pulang, dia hampir tidak bisa belajar atau berkelahi. Dia tidak memiliki sifat feminin dan sangat tajam lidahnya. Aku ingin mendisiplinkannya. Tapi sayangnya. Sementara, mereka tidak menghormati orang yang lebih tua dan menolak untuk belajar. Aku tidak ingin berbohong padamu. Jika Xiao Shang bukan putriku, untuk memiliki wanita seperti dia sebagai istri, sama sekali tidak. Jika kamu memilih wanita lain dari keluarga Cheng, rumah kami akan menjadi suatu kehormatan. Yang mulia, Jiji Xiao Shang. Dia memiliki temperamen yang keras dan suka berkelahi. Jika dia menikah dengan Jenderal Ling, bukankah ini akan menyebabkan masalah besar di masa depan dan melibatkan seluruh keluarga? Dan Cassie Mason. Kim Mason. Tangan. Saya. Apakah itu benar? Ini bukan salahnya. Saya dan istri saya sedang berperang. Dia ditinggalkan sendirian di rumah. Jadi dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Anda mengabaikan tugas Anda sebagai orang tua. Kami tahu bahwa kami tidak seharusnya mencuci pakaian dalam kotor di tempat umum. Saya juga tidak ingin mempermalukannya di depan umum. Tapi dia sanggup. Dia tidak cocok untuk menjadi istri. Jenderal Ling, ini tidak masuk akal. Dia tidak terkendali. Tuan Cheng. Anda ibu saya berkata. Apakah Anda pikir saya orang yang sangat buruk? Yang mulia. Ibu saya mengatakan yang sebenarnya.
bahkan ibu saya. Mereka tidak bisa menerima seseorang seperti saya. Apakah dia layak menjadi jenderal yang heroik? Bagaimana jika saya membatalkan lamaran? Apa? Karena percaya, jendela, tidak memiliki proses rumah. Misalnya, menolak menikah melawan perintah raja. Naonya Chang. Apakah Anda benar-benar berpikir demikian? Atau karena Kokatsu menakutkan? Pangeran ketiga, hati-hati dengan kata-kata Anda. Ini adalah masalah harga diri kerajaan. Jenderal Cheng. Saya ingin Anda mempertimbangkan kembali. Itu benar. Jika dia tidak ingin menikah dengan Ling Fui, kamu harus menikah denganku. Nona Cheng adalah aku. Dia adalah lawan yang sangat baik. Apa yang kamu bicarakan? Penjahat. Untukmu. Tidak relevan. Ching Shi. Kamu bercanda. Aku sudah melamarmu. Dia menunjukkan ketulusan. Tapi menolak di depan umum? Kamu menghina aku. Keluargamu akan dibunuh. Aku ragu-ragu. Jawab dengan Pyarkin. Tangan berikan padaku. Burung kormorant. Putriku tidak layak untuk Jenderal Ling. Tolong ambil. Itu sombong. Chengxi. Apakah kamu mencoba mengancamku dengan mengundurkan diri? Penjaga. Yang mulia. Yang mulia. Tolong tenang. Ini terlalu tiba-tiba untuk Jenderal Cheng. Pikir ulang, biarkan aku. Tolong, Yang mulia. Untuk Jenderal Ling. Sudah cukup. Ketika kita berada di Hua County, Jenderal Ling hampir kehilangan tangannya untuk menyelamatkanku. Setelah itu, dia untuk menyelamatkanku lagi di Gunung Toma. Luka lamanya terbuka kembali. Aku berhutang banyak padanya. Tapi lamaran hari ini terlalu tiba-tiba. Ini sangat tiba-tiba bagiku dan keluargaku. Tapi ibuku, kamu melakukan hal yang benar. Dia mengatakan yang sebenarnya. Seperti yang ibuku katakan, aku tidak bisa dikendalikan. Dan itu seperti magnet masalah. Dia juga tidak peduli pada orang tuanya. Dan dia tidak menuruti suaminya. Tapi mari kita tinggalkan mereka. Saya hanya ingin mengatakan ini kepada Jenderal Ling. Jenderal Ling, kamu, istri yang lebih baik di masa depan. Kamu akan menemukan aku. Aku sudah keras kepala sejak kecil. Adalah seperti aku. Tentu saja. Kamu memikirkan aku begitu tinggi. Aku tidak pernah memikirkan itu. Kamu tidak akan tahu. Tapi bagiku, kamu, Cheng Xiaoxiang. Dia adalah wanita tercantik di ibu kota. Jenderal Ling, Nyonya Cheng. Tolong jangan menyela aku. Semua orang
Dia harus menikahi wanita yang baik dan setia. Aku mengatakan pasangan. Masing-masing. Tidak. Tidak semua orang perlu mengikuti pendapat umum. Mungkin Xiaoxiang. Dia bukan tipe wanita yang disukai orang lain. Mungkin. Tapi di pikiranku, dia di seluruh kota. Dan dia adalah wanita terbaik di dunia. Dia polos dan berani. Dia tidak menyembunyikan perasaannya. Siapa yang seganas aku? Hanya dia. Hidup ini. Untuk menikah adalah dia. Hebat. Kata-kata yang bagus. Nona Chan. Itu kekuatanku hari ini. Bakti itu penting, tapi keputusan kaisar lebih penting lagi. Kamu bisa mengatakan apa saja. Aku ingin melihat. Siapa yang berdebat denganku? Biarkan mereka memutuskan. Tidak perlu. Dengarkan hanya suara hatimu. Aku Jenderal Roh. Menikah. Luar biasa. Nona Chan. Terima kasih, Yang Mulia. Menjadi. Chen Shi. Cepatlah dan ucapkan terima kasih padaku. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, aku mengerti. Baik. Kamu boleh berdiri sekarang. Apa itu? Yang Mulia. Putri Yuchang. Pertunangan Jenderal Roh. Dia tampaknya pingsan setelah mendengar. Wanita ini. Untuk belajar tata krama. Ya, Yang Mulia. Kokatsu. Tolong bangun. Tolong bangun lebih awal. Aku senang hari ini. Ayo minum lagi bersamaku. Hari ini, sampai puas. Minum. Berlita. Lihat-lihat dia.
Sebelum masuk istana, kamu mengingatkanku tentang semua aturan istana. Tapi dia tidak akan menyuruhku melanggar perintah yang mulia. Itu sombong. Kamu seharusnya tidak menyakiti ibumu seperti ini. Sebelumnya, kami tidak ada apa-apa antara roh abadi dan roh abadi. Aku bersumpah. Itulah mengapa kami berani menyinggung yang mulia. Meskipun aku memutuskan pertunangan. Mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Sebelumnya, ketika aku ingin menikahi Yao, ibuku membencinya. Dia selalu berbicara di depanku tentang kehidupan abadi roh. Sekarang Ling Bui telah melamar. Tapi tetap saja, dia tidak menyukainya. Aku tidak suka pria yang kupilih. Atau apakah dia membenciku, putrinya sendiri? Aku? Mengerti. Tolong jangan salah paham seperti itu pada ibuku. Kini Menmarki Choyo. Jauh lebih rumit daripada keluarga Lou. Saat itu, Ibu Ling Bui, Huo Junhua, sebagai adik perempuan Huo Chong. Dia bangga dengan dunia ini. Tapi akhirnya, lihat apa yang terjadi padanya. Mengapa kamu ingin menjadi bagian dari itu? Roh yang abadi. Apa yang terjadi pada ayah dan ibuku? Aku belum pernah mendengarnya. Kamu mungkin tidak tahu situasi keluarganya. Aku akan menikahi roh abadi. Dengan orang tuanya. Ini bukan tentang menikah. Sebagai permulaan, aku tidak tahu apa-apa tentang kediaman Marquis Joyo. Aku tidak ingin tahu. Bukan karena ibuku tidak mau bicara. Tapi ceritanya panjang. Dahulu kala, ketika Yang Mulia dalam kondisi kritis, Jenderal Huo Chong hanya dengan satu benteng. Mereka bisa menahan 200.000 pasukan Kaisar Li. Tapi ketika benteng itu direbut, seluruh keluarga Huo dibunuh. Nyonya Huo dan Ling Bui menghilang. Jadi, Marquis Chenyang, dengan sepupuku harus sama, yang tinggal bersamaku. Aku menikah. Tapi dalam waktu setahun pernikahan, Nyonya Huo membawa Ling Bui kembali. Tapi para pejabat istana, Kamu sangat dermawan kepada anak yatim piatu yang setia, bukan? Mengapa? Marquis Chenyang menceraikan Nyonya Chunyu. Aku tidak meminta Nyonya Huo untuk bersamaku. Dan, ayah. Keluarga Huo telah mengabdikan diri untuk negara. Dalam hal prestasi, jauh lebih baik daripada keluarga manapun di sini. kediaman Marquis Chenyang berbeda dengan keluarga Lou. Junyu sangat dekat dengan selir Ruyang. Aku tidak bisa begitu saja menceraikannya dengan mudah. Mengapa namanya terdengar familiar? Nenek Putri Yu Chang? Ini adalah patung yang kubuat untukmu dari emas murni. Jika kamu menempatkan ini di rumahmu, itu akan bertindak sebagai jimat. Cukup kamu datang dan mengunjungiku. Kamu tidak harus selalu memberikan hadiah mahal. Tidak peduli seberapa mahal hadiahnya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu telah... Jika kamu tidak peduli padaku, Zisheng akan salah paham padamu. Aku tidak akan bertahan di rumah besar ini. Ini semua salah Huo Junhua. Dia selalu menggunakan kakaknya, Huo Chong, sebagai tameng. Mereka menindas keluarga Wen. Kamu berbeda. Kamu berbudi luhur, baik hati, dan perhatian kepada semua orang, tua maupun muda. Ketika aku terluka dalam perang, kamu merawatku. Tanpa melakukan kesalahan apapun. Membantu aku pulih. Apa artinya ini? Semua orang mengira dia sudah mati. Mengapa Marquis tidak bisa menikah dengan orang lain? Bahkan jika kamu tidak mati, dia telah hilang selama 2 tahun. Itu adalah masa yang membingungkan. Aku bahkan tidak tahu apakah dia berhasil mempertahankan keperawanannya. Kamu dia setuju untuk membiarkan Marquis memiliki 2 istri. Tapi, Huo Junhana adalah Hana tidak tahu berterima kasih. Ketika Yu Chang menikah dengan Zisheng, aku akan meminta Tama Chang untuk mendengarkan ceritaku. Nenek! Semua orang di istana menertawakanku. Nenek, tolong bantu. Jangan berhenti. Pergi ke sekiri sekarang juga. Aku akan bersama ayahku. Tetap selamanya sendiri.
Hei, kenapa menangis ada? Nenek, aku bukan apa-apa dibandingkan denganmu. Suatu hari, aku bertengkar dengan putri di rumah besar kami. Setelah ini, keluar. Pria yang bertunangan denganku. Nenek, sekarang Zisheng akan menikahinya. Aku menjadi bahan tertawaan seluruh istana. Jangan khawatir, putri. Nona Cheng kasar dan tidak terkendali. Marquis juga dia aku benci itu. Kasihan. Jangan menangis. Jangan menangis. Nona Cheng bukan siapa-siapa. Ibumu dan aku. Aku pikir Marquis Seongyang Menshan adalah tempat yang berbahaya. Jadi kami mempertaruhkan nyawa kami untuk menolak menikah. Kamu adalah orang yang tegas, adalah aku pikir mungkin. Dia adalah orang yang teguh pendirian. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan bagaimana dia menginginkannya. Dan kamu juga keras kepala. Bagaimana dua orang yang sangat mirip bisa? Jadi mereka bisa menjadi suami istri? Jika ada perselisihan di antara kalian berdua di masa depan, siapa yang akan mengalah lebih dulu? Baik ayahku maupun aku tidak bisa melindungimu. Aku tahu tidak mudah menghadapinya. Tapi kenapa aku setuju? Ayah. Apakah aku punya pilihan? Hari ini, ibuku merendahkanku di depan semua orang. Mereka menertawakanku karena kasar dan tidak patuh. Ada. Kamu lihat betapa bangganya para istri itu? Dia menganggapkan sekeliling. Aku hanya ingin membuatku terlihat tidak berharga. Dia merendahkanku. Tapi, aku juga punya harga diri. Dia adalah pria yang bangga dengan martabat hidup. Ibu. Ibumu tidak bermaksud merendahkanmu. Jika dia tidak mengatakan itu, bagaimana dia bisa meyakinkan Yang Mulia? Bahkan jika kita terlalu keras. Aku menyakiti harga dirimu. Namun, kamu tidak boleh menikah dengannya untuk balas dendam. Aku. Kamu. Balas dendam mari kita lakukan. Tidur. Tangan ada. Bukan itu. Kamu tahu dunia ini keras, kan? Jika kamu menikah dengan suami yang salah, kamu akan tidak bahagia seumur hidupmu. Jika aku menikah dengan orang yang salah, aku akan menjadi satu-satunya yang menderita. Lebih baik daripada seluruh keluargamu dibunuh karena melanggar perintah. Kalian berdua tidak membesarkanku. Dulu aku membencimu karena itu. Tapi sekarang aku mengerti. Aku tidak pernah berbakti padamu. Aku tidak ingin kamu. Kamu meninggalkanku dulu dan kehilangan kemuliaan yang telah kamu menangkan. Jika itu terjadi, hidupku seperti lelucon. Sepertinya begitu.
Ayah, Ibu. Aku setuju dengan pernikahan ini. Aku tidak menyesal. Apapun yang terjadi di masa depan, aku bisa bertahan. Jika aku mengatakan yang sebenarnya. Kakwan, tolong kami. Aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi di istana. Aku menemukan beberapa petunjuk bagus. Sejak zaman dahulu, kejahatan dan kebaikan akan mendapat balasannya. Ibu khawatir. Tolong jangan. Mereka yang berbuat jahat pasti akan dihukum. Anak laki-laki lahir. Kamu akan menikah. Tapi aku yang terakhir tahu. Apakah kamu masih sangat membenciku? Tuan muda. Marquis Qingyang. Aku bilang penting untuk bertemu denganmu. Kami tidak berani menghentikannya. Bukan salah mereka. Ini salahku. Aku mendengarnya dari ibumu. Tapi kalian semua di depan Nona Cheng He ternyata melamar. Ibu, Kamu kesal, tapi jangan mempertaruhkan pernikahanmu untuk itu. Keluarga Cheng hanya seorang jenderal baru. Istana masih belum memiliki pijakan. Aku tidak bisa membantumu. Cheng Xiao. Adikku juga memiliki reputasi yang baik. Tapi tidak memiliki. Camel. Istri yang hanya menjilat orang-orang di Istana Ruyang tidak cukup. Tidak cukup? jadi kamu menjadikan pernikahanku sebagai tawar-menawar untuk masa depan yang lebih baik. Aku mencoba untuk... Atau... Ceheng, Marquis Yang, jangan khawatir. Aku memiliki dendam terhadap orang lain. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan pernikahanku. Jika kamu tidak membenciku, Aku lega mendengarnya. Tapi keluarga Cheng, jika kau masih punya sedikit hati nurani,
Pergi dari sini sekarang juga. Ibuku pernah berkata, untuk muncul di hadapanku. Dia bilang dia tidak ingin melihatnya. Aku tidak pernah ingin menyakiti keluargaku. Itu sebabnya hanya kau yang bisa melakukannya. C. Beri dia petunjuk arah. Kau pikir kau siapa? Orang tidak berguna sepertimu. Bertingkah semaumu di hadapanku. Aku gigit keluarga Huo, putri satu-satunya. Kau bajingan. Kau bajingan. Sudah cukup. Tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa. Melukai tanganmu. Ini melebihi ekspektasiku. Jika kebenaran tentang Gu Cheng terungkap. Jika yang mati beristirahat dengan tenang. Kau pasti tidak akan menyalahkannya. Tuan Muda. Pelakhangan ini, Yuho. Dokter militer yang melayani. Aku sedang mencari. Akhirnya, aku menemukan di mana dia berada. Dia hidup menyendiri di Nishimura, pinggiran ibu kota, dengan nama samaran. Aku akan meminta Hitoshi dan Hai untuk pergi ke Nishimura dan menyelidiki bersamamu. Mari kita minta. Ini tidak nyaman. Bawahanmu akan menarik perhatian. Untuk keselamatanmu, aku harus pergi dan menyelidiki sendiri. Kita akan tetap berhubungan kapan saja. Dalam 3 hari. Akan kembali. Berhubungan. Jika kau mau. Apa yang harus kulakukan? Sampai sekarang, situasi di medan perang terus berubah setiap saat. Kurir seperti kita sering jatuh ke tangan musuh. Untuk mencegah informasi militer bocor, Jenderal Huo selalu seperti menyembunyikan informasi dalam benda-benda biasa. Dia memberi instruksi. Pasukan Huo tidak memiliki sarana komunikasi yang tetap. Misalnya, katakanlah kau memetakan ranting. Jika kau menekannya menjadi 1 ranting pendek dan 3 ranting panjang, aku dalam bahaya. Jika aman,
Pecahkan menjadi 2 ranting pendek dan 2 ranting panjang. Misi ini tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Ingat itu. Keselamatanmu adalah prioritas utama kami. Tuan muda, jangan khawatir. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa aku pahami. Mengapa? Apakah kamu khawatir tidak bisa menemukan reruntuhan kastil tua? Apakah ada sesuatu yang aneh tentang kejatuhannya? Ya. Tapi aku khawatir. Karena aku memiliki seseorang yang sangat penting bagiku. Tuan muda, kamu masih muda dan memiliki masa depan cerah. Jika Jenderal Huo tidak goyah, aku yakin kamu akan merasa lega. Aku ingin melihatmu mencapai hal-hal besar dan menikah. Aku tidak bisa melihatnya. Sayang sekali. Ketika kamu kembali dari penyelidikanmu. Sampai hari aku mengantarkan hadiah pertunanganmu. Kamu masih bisa bertahan. Tuan muda, apakah kamu akan menikah? Itu benar-benar kabar baik. Jenderal Huo, kamu pasti juga akan merasa lega. Tapi seperti apakah gadis itu? Apakah kamu menyukainya? Dia adalah seorang wanita muda yang luar biasa. Terjebak di masa lalu. Seperti aku. Kupikir aku akan hidup sendirian. Dia ada di sampingku melalui kesulitan. Jika kamu bisa melewatinya. Mungkin layak dicoba. Jenderal, aku tidak tahu. Aku di pikirannya. Dari Lin Bui. Ini juga mengerikan. Jangan anggap begitu, sayang. Burung itu masih muda. Dia memahami niat baik kita sebagai orang tua. Belum. Kamu telah di masa lalu. Aku mungkin telah menyakitinya. Sekarang mereka rela mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri untuk melawan kita. Itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi.
Burung-burung sama seperti kamu. Kalian berdua keras kepala tapi baik hati. Keduanya menolak untuk mengalah sedikit pun. Kalian berdua selalu mengatakan hal yang paling menyakitkan. Aku tidak menyalahkannya. Ini hanya kesalahanku sendiri. Semua tindakan memiliki konsekuensi. Ini tidak ada gunanya membicarakan ini lagi. Ada banyak pasangan yang tidak bahagia di dunia ini. Dia dan Lin Bui. Aku hanya berharap itu tidak terjadi. Dua orang yang saling mencintai. Semoga kita bisa menua bersama. Besok adalah pernikahan antara keluarga Lu dan keluarga Hi. Ibu, maukah kamu ikut denganku? Pernikahan mereka tidak ada hubungannya denganku. Kamu pergi sendiri saja. Lalu bagaimana dengan pernikahanku? Ibu. Wu menemukan beberapa potret wanita yang sudah siap menikah. Sudahkah kamu mempertimbangkan masing-masingnya? Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu bisa memutuskan untuk menikah sendiri. Jika kamu menyukai seseorang, suruh I memelamarnya untukmu. Bagaimana dengan ibumu? Orang tua lain khawatir tentang pernikahan anak-anak mereka. Aku tidak sabar untuk menyiapkan semuanya. Kenapa kamu? Tidakkah kamu peduli dengan pasangan masa depanku? Itu masalahmu jadi kamu harus memutuskan. Bukankah itu hal yang baik? Menganggap remeh pernikahanku. Apakah kamu berpikir begitu? Begitu kamu bertambah dewasa beberapa tahun, apa yang kamu anggap penting? Yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Kamu akan menyadari. Di dunia ini, jika kamu bisa melakukannya sendiri, kamu tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Apa yang dikatakan istrimu? Wanita bijak mana yang dia pilih untukmu? Ibumu. Aku menyuruhnya memutuskan sendiri. Kamu berpengetahuan dan dia orang yang sangat tegas. Karena aku tidak khawatir tentangmu. Keputusan pernikahanmu, itu sepenuhnya terserah padamu. Nyonya, tidak perlu menghiburku. Aku mengerti. Di dunia ini, jika beberapa orang tua ikut campur dalam pernikahan anak-anak mereka, tentu saja ada orang tua yang tidak ikut campur. Aku iri pada orang yang dibesarkan oleh orang tua yang ketat. Orang lain iri pada hidupku yang bebas. Siapa yang dimaksud itu? Tidak ada siapa-siapa di sana. Di dunia ini, orang yang tidak terlihat konyol atau menyedihkan. Apakah ada? Nyonya, tolong Banggan. Jenderal Ling sudah datang. Kenapa kamu datang begitu pagi? Apakah kamu lupa, Nona? Hari ini adalah pernikahan keluarga Lou dan Hi. Jenderal Ling, aku di sini untuk menjemputmu. Sekarang di Kuboudo. Aku akan menunggu. Jenderal Ling telah tiba. Jenderal Ling. Jenderal Ling. Salam hormat, Jenderal Ling.
Semoga pernikahanmu diberkati dan bahagia. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia, aku dengar kamu dan Jenderal Ling telah diizinkan untuk menikah. Selamat juga untukmu. Tuan Shaoshang, kamu sangat cepat mengubah calon pelanggan. Hanya beberapa hari yang lalu, membawa calon pelanggan baru ke. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Cheng yang tak kenal takut benar-benar menyerah pada kekuasaan. Aku tidak pernah memikirkan itu. Lou Yao, tolong tunjukkan kami ke tempat duduk kami. Yao. Aku akan membawa Shaoshang ke bagian wanita. Shaoshang, ikutlah denganku. Aku dalam hidup menikah 2 kali. Pernikahan pertama adalah seluruh keluarga meninggal. Yang kedua, pernikahan adalah aku masih dalam masa berkabung. Ketika semuanya selesai, itu juga Shaoshang, tolong kembalikan Yao padaku. Terima kasih. Jika aku tidak ada di sana, kamu tidak akan bertunangan dengan Ling Bui. Kamu telah membawakan aku mangsa yang besar. Jika aku tahu ada prospek yang begitu besar, aku seharusnya memutuskan pertunangan lebih cepat. Sesuatu seperti itu. Aku pikir dia mencoba mengatakan bahwa Ling Bui itu dingin dan kejam. Bagaimana menikah dengannya bisa jadi kesepakatan yang baik? Kabupaten Fengyi. Aku pernah melihat mereka menginterogasi pemberontak. Ketika aku mengingatnya kembali, masih membuat bulu kuduku merinding. Secara teori, di samping Yang Mulia, Demanjikan. Aku tumbuh dengan pola pikir itu, jadi mengapa? Apakah itu mengatakan aura brutal balas dendam berdarah? Itu bukan aura brutalnya. Niat membunuhnya. Dia adalah seorang panglima perang. Jadi tidak masalah untuk menjadi brutal di medan perang. Melihat bagaimana kamu membela Ling Bui, sepertinya ada perasaan tertentu di antara kalian berdua. Aku pernah muda dan sombong. Itulah mengapa aku tidak tahu bagaimana membaca hati orang. Baru setelah kejadian itu, pria tampan dan santai tidak baik. Aku menyadari, perlahan, aku lebih suka orang yang tenang. Kamu juga. Dia adalah pria yang mulia dan jujur. Asalkan kamu mengetahuinya. Jika bukan untuk masa depan Yao, bahkan jika kamu menangis, aku tidak akan setuju untuk memutuskan pertunangan. Sekarang, dia menganggap Yao sebagai kakak. Aku sangat peduli dengan keluargaku. Hizao Jun, oke? Tidak ada keluarga. Aku juga. Kecuali adiknya, Yao. Di dunia ini, keluarga terakhirku adalah Masih dalam masa berkabung. secara konvensi. Tidak pantas bagiku untuk hadir. Aku datang jauh-jauh untuk menemuimu dan menyampaikan hal-hal ini. Hanya itu yang ingin kukatakan.
Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kurasa aku bisa mengatakan itu. Lakukan seperti ini. Aku hanya melewatkan beberapa hari kuliah di kediaman Cheng. Jadi, Xiao Shang bertunangan denganmu? Aku tidak berpikir begitu. Jika kamu bosan di rumah, bisa merekomendasikan untuk posisi pemerintahan. Maka kamu akan berhenti mencampuri pernikahan putri-putrimu. Tidak perlu. Guruku, Huang Fui, sudah merekomendasikan. Setelah ini, kita menjadi rekan sejawat. Jenderal Ling, jangan khawatir. Jika kamu punya waktu, aku pasti akan membuatmu repot. Aku akan menelepon. Hari ini adalah resepsi pernikahan Xiao Shang dan Yao. Aku berencana hadir sampai pernikahan selesai. Jelas tidak ada yang salah. Tuan Yuan, kamu adalah guru keluarga Cheng. Sekarang, kamu terus-menerus menanyakan pertunanganmu dengan Xiao Shang. Jika aku tidak tahu kamu punya harapan tinggi, apakah ada niat buruk terhadap calon pengantin? Itulah yang kupikirkan. Cheng Xiaoshang tidak tertarik pada cinta romantis. Dia hanya memikirkan cara memanipulasi orang lain. Pernikahan sebagai sarana. Aku paling benci orang yang menggunakannya. Aku sama sekali tidak ada niat buruk dalam dirinya. Jika begitu, semua yang kamu lakukan ditujukan padaku. Ditarget oleh wanita jahat. Apa jadinya pria itu? Aku hanya penasaran. Kalau begitu, aku akan mengecewakanmu. Xiao Shan dan aku bersama karena kami menginginkannya. Jadi aku yakin kita akan menua bersama. Tapi untuk seseorang, kamu jahat dan tidak punya keutamaan dalam kata-katamu, sepertimu. Seolah dia tidak melihatnya datang. Jenderal Ling. Aku adalah pegawai negeri. Aku pasti akan hidup lebih lama dari prajurit sepertimu. Kamu ingin menua bersama? Sendiri. Apa itu yang kamu katakan? Tolong berhenti berdebat. Menurutku, Xiao Shang adalah gadis muda terbaik di dunia. Tentu saja. Xiaoshang, duduklah bersamaku. Terima kasih sudah mendengarkan. Burung-burung, kita sampai. Duduk di sini. Seiro sudah memilih calon pengantinnya selama bertahun-tahun. Kurasa itulah keputusannya. Cheng Xiaoshang, kamu benar-benar berbakat. Pertama, kamu. Sepupuku memutuskan pertunangan dengan keluarganya. Aku tidak berani menolak kebaikan seperti ini tanpa alasan. Loli, kamu bicara seolah kamu kompeten. Seharusnya kamu menghadap Yang Mulia saat itu. Aku benar-benar ingin melihat apakah kamu punya keberanian untuk menolak Yang Mulia. Tapi, aku seharusnya tidak menerimanya begitu cepat. Sepupuku sangat sedih. Dia punya perasaan yang dalam padamu. Aku? Berapa usia untuk menikah? Bertahun-tahun lalu. Kenapa? Bahwa aku harus menikahi seseorang yang tidak bisa aku senangi. Apakah kamu yang memutuskan?
mengobati luka di sudut. Apakah kamu memberitahuku untuk tidak keluar di depan umum? Mereka yang tahu, keluarga Cheng. Untuk memenuhi keinginan Jenderal He. Aku tahu kamu memutuskan pertunanganmu. Aku tidak tahu. Orang. Keluarga Cheng. Kamu mungkin merasa sangat berhutang budi pada keluarga Lou. Orang tua. Apakah ibumu menamparmu? Aku benar-benar ingin melihatnya. Istri, kamu mau kemana? Itu hanya candaan di antara gadis-gadis muda. Mereka membawa pertengkaran di depan kita. Tidak punya. Aku pikir. Masuk. Pertama. Ibu Cheng. Itu poin. Tentang kamu benar. Jangan khawatir tentang itu. Yang Mulia telah memberikan izin kepada keluarga kami untuk menikahi Shiro. Dia benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah menantu. Aku terbangun tertawa di tengah malam. Mengapa iri? Dari? Pelukan butuh. Apakah ada hal seperti itu? Ling bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap Xiao Shang. Dari? Atau apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan citra mereka? Terima kasih semuanya sudah datang. Silakan menikmati. Terima kasih. Tuan Zhang. Silakan minum. Pertama, menara. Jika kamu berdasarkan pengetahuan dan ingatan yang luas, jika kamu tidak menggambar peta Kabupaten Fengi, pertempuran akan sangat sulit. Yang Mulia, kami bermaksud memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi. Semoga Yang Mulia mengasihinya. Pernikahan Lou dengan Sao Jun. Case Kibiko Menara. Aku memberitahu mereka. Sebagai keluarga ipar Jenderal He. Jenderal mana keluarga Lou? Mendukung penangkapan Kabupaten Fengi. Tentu saja. Kami tidak akan meminta penghargaan lagi. Ben. Apakah menurutmu aku benar? Paman. Kamu aku terbaik. Aku tertarik menjadi pegawai negeri. Tetapi jika Yang Mulia ingin menunjukmu ke suatu jabatan, aku ingin melihat siapa yang berani menghalangi Yang Mulia. Pertama, mari kita bersulang, Tuan Lou Ruo. Baru-baru ini keluarga Cheng memutuskan pertunangan mereka. Namun, pernikahan segera disetujui oleh istana. Bukankah itu luar biasa? Sulit bagi orang untuk tidak curiga sama sekali. Cheng Xiaoshang dan Jenderal Ling, apakah kalian sudah berselingkuh sejak lama? Apa? Selingkuh? Apa? Kenapa kamu datang ke area pria? Bukan seperti itu. Nyonya Cheng Gesi. Dia bilang dia meninggalkan jubahnya di kereta Jenderal Ling. Dia menyuruhku untuk datang dan bertanya. Xiao Shang adalah orang yang ambisius. Tidak seperti semua orang di sini. Pernah dengar tentang Ling Bui? Seperti anak anjing liar yang kelaparan selama 3 hari. Terlihat seperti sepotong daging. Ling.
Yang abadi sama sekali tidak tertarik padamu. Waktu, itu hanya nasib buruk. Kamu sudah memikirkan Ling Bui cukup lama sekarang. Aku pikir kamu tahu. Tapi aku belum pernah melihatnya melamar salah satu dari kalian. Kami semua adalah wanita muda yang sopan dan terhormat. Rayuan dan godaan seksual. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk keluarga Lou. Apa artinya ini? Kostum hitam. Para penjaga ada di mana-mana aku pergi. Setiap kali. Adalah kebiasaan untuk menemani. Leng, ini adalah kursi yang disediakan untuk wanita. Pria dan wanita. Mengabaikan pengaturan tempat duduk. Hanya lindungi dirimu sendiri. Nyonya Seongsi baru saja memutuskan pertunangannya. Sekarang dia telah dirampas prospek yang begitu indah. Betapa sebuah berkah. Sangat menyesal. Aku terlalu fokus pada kekacauan sehingga tanganku tergelincir. Tapi, berkualitas tinggi. Beijing Geruzadi. Kamu bisa mencuci pakaianmu di Camel. Untuk keduanya. Apa? Itu sebuah berkah. Raja. Dia bilang aku telah berperilaku buruk. Sekarang semua orang tua sedang menonton. Aku pikir ini tepat. Ya, persis seperti yang aku suka. Jenderal Ling, kamu benar-benar teliti. Jenderal Ling, apa yang kamu katakan tidak benar. Orang bijak adalah orang yang melakukan hal yang benar. Apa kamu bilang itu hal yang benar untuk dilakukan? Kamu, sebagai seorang wanita muda. Tentang urusan pribadi pasangan yang bertunangan. Mereka bergosip tanpa henti. Apa kamu pikir kamu tahu apa itu perilaku yang pantas dan rasa malu? Kamu masih muda yang mulia. Kamu berperilaku seperti wanita parubaya di pasar. Pertama, Nyonya Lou. Apa ini cara dia berperilaku? Sang raja adalah godaan. Kamu menyebutkan tentang skema warna. Bulan lalu. Tahukah kamu bahwa Pangeran Kelima telah menganugerahkan 2 wanita cantik padaku? Kakakmu Wang Long ngiler melihatnya. Jadi aku memberikannya pada Wang Long. Namun, ayahmu akan menerimanya dalam beberapa hari. Siapa yang menyangka 2 wanita cantik ini? Dia ahli dalam godaan dan rayuan. Kamu merendahkan calon pengantinku. Sebelum memikirkan bagaimana. Pulang. Pikirkan apa yang harus memanggil 2 wanita cantik ini. Haruskah aku memanggilnya kakak ipar? Atau, haruskah aku memanggilnya ibu? Ling Bai, kamu. Semuanya, mengenai pertunanganku dengan Nona Cheng. Kamu mungkin tahu. Ketika aku menikah, kamu juga. Silakan hadir.